Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Rizwanda. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang tutorial membuat lipatan daun yang digunakan sebagai wadah hidangan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian lipatan daun dengan benar sesuai materi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi lipatan daun dengan benar sesuai materi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan alat yang digunakan untuk membuat lipatan daun dengan benar sesuai materi. Yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasikan bahan yang digunakan untuk membuat lipatan daun dengan benar sesuai materi. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis lipatan daun yang digunakan sebagai wadah hidangan dengan benar sesuai materi. Pengertian lipatan daun. Lipatan daun merupakan cabang dari seni melipat daun yang merupakan unsur pendukung dari estetika penyajian hidangan agar hidangan tampil lebih indah dan menarik. Fungsi lipatan daun yang pertama yaitu sebagai tempat penyajian makanan dan yang kedua sebagai alas hidangan. Nah, pada video ini kita akan belajar bersama untuk mengaplikasikan lipatan daun menjadi wadah hidangan. Alat-alat untuk membuat lipatan daun. Alat-alat untuk membuat lipatan daun terdiri dari alat pemotong yang berfungsi untuk memotong dan merapikan bagian daun yang berlebih dan kurang rapi. Alat pemotong terdiri dari pisau dan juga gunting. Selanjutnya, alat pengait. Alat pengait berfungsi untuk mengunci wadah lipatan daun agar tidak terbuka saat digunakan. Alat pengait terdiri dari staples dan juga tusuk gigi atau biting. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lipatan daun pada video tutorial kali ini ada daun pisang dan daun pandan. Daun pisang yang digunakan untuk membuat lipatan daun adalah daun pisang dengan kondisi sedang. Jenis daun pisang yang digunakan untuk lipatan daun terdapat 3 jenis. Yang pertama, daun pisang batu, daun pisang kepok, dan daun pisang raja. Jenis-jenis lipatan daun yang digunakan sebagai pembungkus hidangan dan video tutorial pembuatannya. Lipatan tempelang. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan daun. Kemudian letakkan isi seperti nasi atau lauk di bagian tengah daun. Yang ketiga, lipat sisi kanan dan sisi kiri daun pisang ke arah tengah hingga menutupi makanan. Yang keempat, lipat kedua ujung daun, ujung atas dan ujung bawah ke arah bawah atau belakang hingga membentuk bungkusan yang rapi di mana di bagian atasnya sedikit terbuka. Rapikan bagian daun pisang yang kurang rapi menggunakan gunting, lalu lipatan tempelang sudah jadi. Lipatan sudi. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan 2 lembar daun pisang yang sudah dibersihkan kedua ujungnya. Bentuk lingkaran menggunakan cetakan yang berdiameter 10 hingga 15 cm. Gunting daun pisangnya sudah dibentuk sesuai pola. Pastikan menggunting dengan rapi agar menghasilkan hasil yang maksimal. Pastikan menggunakan gunting yang tajam agar menghasilkan potongan yang rapi. Yang ketiga, ambil bagian tengah lipatan. Kemudian lipat kedua sisi kanan dan sisi kiri ke arah dalam hingga membentuk seperti corong atau kerucut. Yang keempat, sematkan atau kunci lipatan menggunakan lidi atau staples pada bagian tersebut agar lipatan tidak terbuka. Nah, yang terakhir, rapikan seluruh sisi sudi agar terlihat rapi saat digunakan untuk wadah hidangan. Setelah itu, sudi siap digunakan untuk berbagai macam hidangan seperti klepon, lupis, dan cenil. Lipatan takir. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan 2 lembar daun pisang yang sudah dirayukan dan dibuang ujung atas dan bawahnya. Kemudian tumpuk daun tersebut agar lebih tebal. Yang kedua, lipat daun ke arah dalam perlahan hingga membentuk garis lipatan. Pada ujung kanan dan ujung kiri, lipat ke arah dalam hingga membentuk sudut. Lakukan hal yang sama pada bagian satunya. Ketiga, kunci lipatan dengan menyematkan staples atau tusuk gigi pada kedua sisi yang telah ditekuk tadi. Pastikan bagian sudut sudah terlipat dengan rapi dan juga kencang. Kemudian yang keempat, gunting ujung dan pinggir daun yang tersisa dengan menggunakan gunting. Hal tersebut bertujuan agar terlihat rapi dan juga terlihat simetris. Kemudian, takir sudah siap digunakan untuk wadah bubur atau jajanan pasar. Lipatan tum.
Langkah-langkah pembuatannya yang pertama, siapkan 1-2 lembar daun pisang yang sudah dilayukan agar pada saat dibentuk lentur dan tidak mudah sobek. Yang kedua, letakkan bahan makanan yang akan dibungkus di bagian tengah daun. Yang ketiga, lipat kedua sisi samping kanan dan samping kiri daun ke arah tengah atas. Pastikan kedua ujung daun saling bertumpuk di atas dengan membentuk garis lipatan lurus. Yang keempat, sematkan bagian atas daun yang sudah bertemu tadi dengan menggunakan tusuk gigi secara rapat agar isi tidak keluar dan lipatan tidak terbuka. Setelah lipatan disematkan dengan lidi, gunting ujung daun bagian atas agar terlihat rapi dan berbentuk persegi 4. Pastikan menggunting bagian atas daun menggunakan gunting yang tajam agar menghasilkan hasil potongannya rapi. Dan kemudian lipatan tom sudah jadi dan siap digunakan untuk membungkus berbagai makanan. Lipatan pincuk. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan 2 lembar daun pisang yang sudah dibersihkan. Yang kedua, tekan bagian bawah, lalu lipat sisi lainnya ke arah tengah hingga membentuk sudut runcing atau kerucut di salah satu sisinya. Kemudian, yang ketiga, kunci lipatan dengan menyematkan tusuk gigi di bagian bawah lipatannya runcing. Pastikan menyematkan tusuk gigi dengan hati-hati agar tidak rusak. Nah, pincuk sudah siap digunakan untuk wadah hidangan. Lipatan sumpil. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan daun pisang yang sudah dilayukan dan dipotong memanjang sesuai ukuran yang dibutuhkan. Lipat daun dengan membentuk segitiga. Yang kedua, masukkan bahan makanan ke dalam kantong daun pisang yang sebelumnya sudah berbentuk segitiga. Langkah ketiga, lipat sisa daun pisang mengikuti bentuk segitiga secara berulang hingga mencapai ujung daun. Lipat secara perlahan agar isinya tidak berantakan dan menghasilkan lipatannya rapi. Lalu yang keempat, sematkan ujung lipatan dengan menggunakan tusuk gigi agar lipatan tidak lepas pada saat dikukus ataupun direbus. Pada saat menyematkan lidi, sematkan dengan hati-hati agar daun pisang tidak robek ataupun rusak. Nah, jika ada daun pisang yang tersisa, rapikan dengan menggunakan gunting agar terlihat bersih dan juga terlihat seragam. Tan lontong. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan kedua ujungnya. Kemudian, layukan daun agar mudah dibentuk. Selanjutnya yang kedua, letakkan bahan makanan di pinggir. Lalu yang ketiga, gulung daun pisang, lalu padatkan dengan cara menekan agar tidak terdapat rongga. Yang keempat, tekuk sisi kanan daun ke arah dalam, lalu sematkan tusuk gigi. Pada saat mengunci ujung daun dengan tusuk gigi, tusuk daun dengan hati-hati agar daun tidak pecah. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya, yaitu dengan cara menekuk sisi kanan dan sisi kiri ke arah dalam, lalu menyematkan dengan tusuk gigi. Sematkan juga dengan hati-hati ya tusuk giginya agar daun tidak pecah. Langkah terakhir yaitu gunting sisa daun yang terdapat di ujung lipatan agar lipatan lontong terlihat rapi. Nah, jangan lupa menggunakan gunting yang tajam ya agar menghasilkan potongannya rapi. Nah, ini dia hasil lipatan lontong yang sudah dibuat. Lipatan pasung. Langkah-langkah pembuatan lipatan pasung yang pertama yaitu siapkan 1 lembar daun pisang yang sebelumnya sudah dibersihkan dan dilayukan. Tujuannya agar tidak mudah sobek. Kedua, gulung daun membentuk kerucut memanjang dengan ujung bagian bawah dirapat-rapatkan agar adonan santan tidak bocor. Lalu yang ketiga, sematkan lidi atau staples pada ujung bagian daun yang terbuka agar pada saat proses pengukusan atau perebusan lipatan tidak lepas. Pastikan juga pada saat menyematkan lidi pada daun, sematkan lidi dengan cara perlahan dan hati-hati agar daun tidak sobek. Keempat, gunting bagian atas daun pisang agar hasilnya rapi dan juga rata. Dan yang terakhir, jangan lupa pastikan lipatan daun berdiri dengan kokoh agar bisa ditata dalam loyang pada saat proses pengukusan sebelum dituang adonan. Lipatan pinjung. Langkah pembuatannya yang pertama yaitu potong daun berbentuk persegi atau persegi panjang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kedua, putar daun hingga membentuk segitiga atau limas di salah satu ujungnya. Tiga, masukkan bahan makanan yang akan dibungkus ke dalam kerucut daun. Keempat, lipat bagian ujung daun ke arah dalam. Lalu, lipat juga sisi kanan dan sisi kiri daun yang terbuka ke arah belakang agar keseluruhan bagian dapat tertutup dengan rapat sehingga bahan makanan yang dibungkus tidak keluar ataupun bocor.
Setelah disematkan ke belakang, rapikan sisa daun dengan menggunakan gunting. Kelima, sematkan ujung daun dengan menggunakan tusuk gigi ataupun staples. Namun, selain cara tersebut, bisa juga dengan menyelipkan sisa daun ke dalam lipatan agar bungkusan tidak lepas. Nah, lipatan pinjung sudah jadi. Lipatan pinjung ini biasanya digunakan untuk membungkus kue-kue yang perlu dikukus terlebih dahulu, seperti contohnya koci-koci atau kue bugis dan juga ketupat tepo. Lipatan samir. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan 1 lembar daun pisang yang sudah dibersihkan. Lalu, letakkan piring yang digunakan sebagai cetakan di atas daun. Yang kedua, gambar pola lingkaran dengan menggunakan cetakan. Nah, gambar pola menggunakan ballpoint. Ketiga, potong daun pisang dengan menggunakan gunting. Potong daun dengan mengikuti bentuk pola hingga membentuk lingkaran. Pada saat memotong, pastikan menggunakan gunting yang tajam agar menghasilkan hasil potongannya rapi dan juga simetris. Nah, samir sudah jadi dan siap digunakan untuk alas piring ataupun alas sidang lainnya. Agar samir lebih awet, usapkan sedikit minyak sayur ke permukaan daun dengan menggunakan tisu. Takik daun pandan persegi. Langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan 1 lembar daun pandan. Pilih daun pandan yang panjang dan berukuran lebar. Bersihkan daun pandan dari kotoran. Kemudian yang kedua, potong daun pandan tapi tidak sampai putus menjadi 4 bagian. Nah, agar ukuran potongannya sama, ukur menggunakan ujung daun pandan yang dipotong sedikit. Yang ketiga, lipat setiap sudut ke arah dalam, dorong sedikit agar membentuk ruang persegi. Jika sudah membentuk persegi, kunci lipatan dengan menggunakan staples. Apabila pada bagian tengah bawah berlubang, tambal dengan potongan daun pandan kecil atau sisa daun agar pada saat diisi adonan tidak bocor. Nah, takik sudah jadi dan siap digunakan. Takik daun pandan segitiga. Langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan 1 lembar daun pandan dan buang ujungnya. Yang kedua, lipat daun pandan dengan ukuran 5-6 cm menjadi 4 bagian. Dan jika ada daun yang tersisa, potong ujungnya dengan menggunakan gunting. Yang ketiga, potong miring sisi kanan dan sisi kiri agar membentuk pola segitiga. Keempat, buka lipatan dan lipat ke arah dalam dengan membentuk pola segitiga. Pastikan bagian bawah tertutup rapat agar tidak bocor. Yang kelima, untuk mengunci lipatan, semat dengan menggunakan staples. Bisa juga dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi kecil. Namun, harus hati-hati agar daun tidak pecah. Nah, takik pandan segitiga siap digunakan. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan tentang materi lipatan daun dan cara pembuatannya. Sudah paham kan semua bagaimana cara membuat lipatan daun yang digunakan sebagai wadah hidangan? Sekian dari saya, jika ada kesalahan yang terdapat dalam video mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.